Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, yang terhormat Ibu Prof. Mahrina dan rekan-rekan semua, teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ranggal dan Saputra selaku moderator, dan rekan-rekan saya yaitu ada Aulia Oktaviani dan Fiska Fasanjeli dan Rian Ramadan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Creating Sustainable Competitive Advantage. Untuk pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rangga. Materi pada kesempatan hari ini yaitu menciptakan keberlanjutan keunggulan kompetitif. Menurut Michael Porter tahun 1985, strategi kompetitif yaitu pencarian posisi kompetitif yang menguntungkan dalam suatu industri. Strategi kompetitif bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan melawan kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri. Next. Kemudian yaitu cara untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya organisasi. Yang pertama yaitu menciptakan nilai pelanggan. Bisa melalui manfaat yang disampaikan oleh teknologi unggul, layanan yang baik, diferensiasi merek yang bermakna, dan ketersediaan yang siap pakai. Kemudian yang kedua yaitu keunikan atau kelangkaan. Jadi perusahaan memiliki suatu keunikan yang bisa dilakukan untuk menjadi kompetitif dengan pesaing, yaitu bisa dengan membedakan alur distribusi dan sebagainya. Next. Yang ketiga yaitu menciptakan suatu hal yang tidak dapat ditiru atau sulit ditiru oleh pesaing. Suatu perusahaan perlu memiliki sumber daya yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Contohnya, di perusahaan di bidang jasa, aset yang penting yaitu staf. Nah, di dalam perusahaan, staf yang bagus dan staf yang berkualitas merupakan hal yang sulit untuk ditiru. Maka banyak pesaing yang untuk mendapatkan staf yang baik itu bisa mengambil dari staf perusahaan lain dengan menawarkan atau mengiming-imingi gaji yang lebih tinggi agar staf tersebut masuk di perusahaannya. Maka dari itu, cara-cara untuk melindungi nilai agar tidak mudah ditiru oleh pesaing, yang pertama yaitu meningkatkan ambiguitas pada nilai. Jadi, di suatu perusahaan, kita sebisa mungkin menyulitkan pesaing untuk mengidentifikasikan sumber daya mana nih yang menciptakan nilai lebih di suatu perusahaan. Yang kedua, menetapkan perlindungan hukum atau menggunakan hak paten. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan jalur. Next. Kemudian ada rute menuju keunggulan kompetitif. Menurut Porter 1980, mengidentifikasikan dua jalur utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Porter 1985 menggunakan pendekatan sistem yang menyamakan operasi perusahaan dengan rantai nilai, mulai dari masuknya bahan mentah sampai sumber daya lainnya diolah sampai ke pengiriman dan pelanggan. Next. Nah, tadi kan merupakan rute untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama mencapai kepemimpinan biaya. Dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, adanya skala ekonomi. Skala ekonomi merupakan pendorong biaya yang efektif dari melakukan sesuatu yang lebih efisien atau menggunakan volume yang berbeda. Yang kedua, pengalaman dan efek pembelajaran. Jadi pembelajaran itu mengajukan pada peningkatan efisiensi yang mungkin terjadi pada skala tertentu melalui pengalaman atau pembelajaran karyawan yang sudah melakukan tugas berkali-kali sebelumnya. Dan pengalaman ini dibawa dengan memperkerjakan staf berpengalaman
dan ditingkatkan melalui pelatihan untuk mencapai efektivitas biaya. Yang ketiga, pemanfaatan kapasitas. Yang keempat yaitu keterkaitan. Hubungan eksternal dengan pemasok atau distributor produk akhir dapat menurunkan biaya, maka bisa mencapai kepemimpinan biaya. Pembuatan dan pengiriman tepat waktu juga signifikan terhadap biaya penyimpanan stok dan pekerjaan yang sedang berjalan, maka bisa mencapai kepemimpinan biaya pula. Next. Yang kelima, hubungan timbal balik. Keenam, derajat integrasi. Keputusan mengenai integrasi ke depan atau ke belakang yang ada dalam suatu perusahaan mungkin terjadi di pasar tertentu sebagai pertimbangan dalam menilai daya tarik pasar sasaran. Yang ketujuh, waktu. Menurut Abel 1978 berargumentasi elemen krusial dari setiap strategi pemasaran yaitu penentuan waktu, di mana pada saat tertentu ada peluang di pasar yang dapat dimanfaatkan, namun pada saat tertentu lain, pada waktu lain itu tertutup. Yang kedelapan, pilihan kebijakan, dan yang kesembilan, faktor lokasi dan kelembagaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mencapai diferensiasi. Jadi perusahaan itu berupaya membedakan dirinya daripada pesaingnya. Namun yang paling menjadi perhatian saat ini adalah pilihan kebijakan yang terbuka bagi perusahaan. Nah, gambar di samping ini merupakan salah satu keunikan yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Next. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan produk diferensiasi. Jadi di sini perusahaan dapat membedakan produk inti dan produk yang diharapkan. Diferensiasi produk atau manfaat inti menawarkan cara berbeda untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan dasar yang sama. Kemudian perusahaan bisa menambah produk. Diferensiasi produk tambahan dapat dicapai dengan menawarkan lebih banyak kepada pelanggan pada fitur-fitur yang ada. Kemudian memutuskan dasar-dasar diferensiasi produk. Yang pertama itu ada kualitas. Paling penting adalah persepsi konsumen terhadap kualitas yang mungkin tidak sama dengan persepsi produsen. Kemudian ada kemasan. Kemasan juga dapat digunakan untuk membedakan produk. Kemudian ada merek. Menciptakan merek unik dengan citra dan reputasi yang baik. Dan terakhir, melayani. Pelayanan dapat menjadi faktor pembeda utama dalam pembelian banyak produk, khususnya barang tahan lama. Kemudian perusahaan dapat melakukan diferensiasi distribusi. Diferensiasi distribusi berasal dari penggunaan rute yang berbeda menuju pasar. Memiliki jaringan yang berbeda atau cakupan pasar yang berbeda. Pertumbuhan internet telah membawa perubahan signifikan terhadap strategi distribusi di banyak perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang menawarkan produk berbasis bit seperti informasi atau musik, pengiriman langsung ke pelanggan melalui koneksi internet bersifat instan. Kemudian perusahaan dapat melakukan diferensiasi harga. Harga yang lebih rendah sebagai sarana diferensiasi dapat menjadi dasar keberhasilan strategi. Hanya jika perusahaan menikmati keunggulan biaya atau jika terdapat hambatan bagi perusahaan pesaing dengan struktur biaya lebih rendah untuk bersaing dengan harga lebih rendah. Tanpa keunggulan biaya, memulai perang harga bisa menjadi sebuah bencana. Penetapan harga premium umumnya hanya mungkin dilakukan apabila produk atau jasa tersebut mempunyai manfaat aktual atau yang dirasakan pelanggan, dan oleh karena itu seringkali digunakan bersama dengan dan untuk memperkuat produk yang terdiferensiasi. Kemudian perusahaan bisa melakukan diferensiasi promosi. Jadi diferensiasi promosi ini melibatkan penggunaan berbagai jenis promosi. Misalnya, gabungan komunikasi yang lebih luas dengan menggunakan periklanan, hubungan masyarakat, surat langsung,
penjualan pribadi dan media sosial, serta pemasaran izin melalui email. Promosi dengan intensitas berbeda, misalnya promosi besar-besaran, selama peluncuran dan peluncuran kembali produk atau konten yang berbeda, yaitu dengan pesan iklan yang jelas berbeda. Kemudian diferensiasi merek. Penentuan posisi merek menempatkan pelanggan sebagai pusat dalam membangun cengkeraman yang dapat dipertahankan di pasar. Hal ini beralih dari gagasan klasik tentang perusahaan yang mengembangkan proposisi penjualan unik atau USP menjadi proposisi emosional yang unik. Pentingnya menjadi nomor satu merupakan hal yang baik bagi para pemimpin pasar, seperti contohnya Nike dalam sepatu olahraga, Mercedes dalam mobil, dan Coca-Cola dalam minuman ringan, dan Nescafe dalam kopi. Positioning menunjukkan cara merek-merek ini membangun tempat yang kuat di benak konsumen, meskipun ada gencarnya permintaan perhatian dari produk pesaing. Hal ini melibatkan konsistensi, pesan, dan asosiasi merek dengan ide-ide yang telah tertanam kuat dalam benak konsumen. Ringkasan pendorong diferensiasi. Jadi, jika jalur menuju keunggulan kompetitif yang dipilih adalah diferensiasi, maka variabel-variabel pembeda utama harus diidentifikasi. Jika memungkinkan, diferensiasi harus dilakukan di berbagai bidang untuk meningkatkan. Selain itu, sinyal nilai harus digunakan untuk meningkatkan persepsi diferensiasi, misalnya membangun reputasi, citra, kehadiran, penampilan, dan harga produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Eh, ada berbagai cara yang dapat dilakukan sebuah perusahaan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya itu lebih mudah untuk ditiru oleh pesaing dibandingkan dengan yang lain. Cara yang paling berguna untuk menciptakan posisi yang dapat dipertahankan terletak pada pemanfaatan berikut ini. Yang pertama, perusahaan itu dapat menciptakan produk yang unik dan bernilai. Hal mendasar untuk menciptakan posisi yang unggul dan dapat dipertahankan di pasar adalah dengan menciptakan produk dan layanan yang unik dan bernilai melalui penggunaan sumber daya organisasi yang langka dan berharga untuk ditawarkan kepada pelanggan. Keunikan tersebut mungkin berasal dari penggunaan teknologi yang unggul dan eksklusif, penggunaan bahan mentah yang unggul, atau dari berbagai unsur nyata dan tambahan dari berbagai produk. Namun, produk unik tidak selamanya unik. Produk yang sukses cepat atau lambat akan ditiru, sehingga perusahaan yang ingin mempertahankan posisi uniknya harus bersedia dan bahkan lebih giat dalam mengejar target. Lalu selanjutnya yaitu perusahaan dapat menentukan pasar target yang jelas untuk bersaing. Untuk memungkinkan perusahaan menjaga produk dan layanannya tetap unik dan bernilai di mata pelanggan, diperlukannya pemantauan yang terus-menerus dan dialog dengan pelanggan tersebut. Lalu perusahaan dapat meningkatkan atau menciptakan produk yang perusahaan dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Menciptakan ikatan yang lebih erat dengan pelanggan melalui peningkatan layanan dapat membantu membangun posisi yang lebih dapat dipertahankan di pasar. Keuntungan utama sistem manufaktur GIT adalah sistem ini, memerlukan hubungan yang lebih erat antara pemasok dan pembeli. Ketika pembeli dan pemasok menjadi lebih terikat, maka semakin sulit bagi perusahaan baru untuk masuk. Oke, next. Lalu, perusahaan dapat melakukan strategi ofensif dan defensif. Strategi kompetitif yang sukses berarti menggabungkan gerakan yang menyerang dan bertahan untuk membangun posisi yang lebih kuat di pasar yang telah dipilih. Banyak hal yang dapat dipelajari dari pendekatan yang dilakukan oleh eh, kompetitif hiburan dan permainan. Ada 5 strategi kompetitif dasar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan
dalam membangun strategi pembangunan dan pertumbuhannya, yaitu ada strategi bertahan, strategi khusus atau strategi fokus, lalu ada strategi memanen atau menuai, dan strategi penghapusan atau divestasi. Membangun strategi. Membangun strategi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu pertama dengan perluasan pasar. Membangun strategi yang dicapai melalui perluasan pasar atau mengambil penjualan dan pelanggan dari pesaing atau konfrontasi. Perluasan pasar pada gilirannya terjadi melalui 3 jalur utama, yaitu dari pengguna baru, lalu dari penggunaan baru, dan dari peningkatan frekuensi penggunaan. Lalu dengan cara yang kedua yaitu dengan memperoleh pangsa pasar melalui konfrontasi pesaing. Ketika tujuan membangun capai di pasar, yang karena itu sampai lain alasan tidak dapat diperluas kesuksesan menurut definisinya. Kita harus mengorbankan pesaing. Hal ini pasti akan menyebabkan konfrontasi antara protagonis terhadap pelanggan. Selanjutnya kita dapat melakukan perolehan pangsa pasar melalui konfrontasi pesaing. Dengan cara ini kita dapat melakukan cara dengan melakukan serangan. Yang pertama yaitu serangan depan. Serangan depan atau serangan frontal ditandai dengan serangan habis-habisan terhadap wilayah lawan. Hal ini seringkali dilawan dengan benteng atau posisi. Persyaratan keunggulan 3-1 yang serupa untuk masuk keberhasilan dalam serangan frontal komersil telah disarankan. Lalu, kedua, kita dapat melakukan serangan secara mengapit. Mengapit merupakan serangan sayap yang dicapai dengan menyerang di mana wilayah yang kurang terwakili atau dengan menyerang segmen pesaing yang melakukan penghubungan. Serangan menghubungkan pasangan diri dan musuh, memutus pasokan untuk memaksanya. Lalu kita dapat melakukan strategi bypass, yaitu strategi bypass merupakan strategi lalu yang selanjutnya itu strategi bypass. Strategi bypass tandai dengan mengubah medan pertempuran untuk menghindari benteng pesaing dengan taktik gerilya. Jika serangan konvensional gagal atau tidak memungkinkan, maka taktik gerilya dapat digunakan. Next. Selanjutnya yaitu strategi bahan atau defense. Strategi defensif berbeda dengan strategi menyerang, pada menggunakan strategi defensif. Tambahan diberikan. Sebagai contoh, taruh dasar utamanya strategi dapat dengan cara penggunaan pasar. Jumlah dan jenis upaya yang diperlukan untuk mempertahankan posisi akan bervariasi bergantung pada tingkat dan sifat persaingan yang dihadapi. Ketika suatu perusahaan mendominasi pasarnya, perusahaan tersebut mungkin mempunyai keunggulan biaya melalui skala ekonomi atau merasakan dampak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan diri melalui pemotongan harga yang selektif. Lalu, yaitu dengan strategi defensif. Meskipun di beberapa pasar, agresi pesaing mungkin rendah, sehingga membuat strategi bertahan relatif mudah untuk dilaksanakan. Di sebagian pasar, terutama ketika potensi keuntungan bagi agresor tinggi,
Strategi pertahanan yang lebih konstruktif harus ditetapkan secara ekspresi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi ceruk pasar. Strategi ceruk pasar yang berfokus pada sektor terbatas dari total pasar. Sangat masuk akal bagi perusahaan kecil dan menengah yang beroperasi di pasar yang didominasi oleh operator besar. Strategi ini sangat cocok jika terdapat kantong-kantong yang berbeda, menguntungkan namun kurang terlayani dalam keseluruhan pasar. Dan ketika perusahaan sudah mempunyai atau dapat menciptakan keunggulan baru yang berbeda dalam melayani kantong tersebut, dua aspek utama dari strategi ceruk atau nisa adalah pertama memilih kantong, segmen atau pasar yang akan dikonsentrasikan, dan kedua memfokuskan upaya secara eksklusif untuk melayani target tersebut. Baik, yang untuk pertama yaitu memilih ceruk. Karakteristik penting dari niche yang sukses adalah kemampuan untuk melakukan segmentasi pasar secara kreatif untuk mengidentifikasi ceruk baru dan potensial yang belum dimanfaatkan oleh pesaing utama. Medan pertempuran atau ceruk yang menjadi fokus harus dipilih dengan mempertimbangkan daya tarik pasar atau ceruk dan kekuatan perusahaan saat ini ada atau potensial dalam melayani pasar tersebut. Bagi para niche, pertimbangan kedua seringkali lebih penting dibandingkan pertimbangan pertama. Pabrikan mobil besar misalnya telah memusatkan perhatian mereka pada segmen pasar mobil berskala besar dalam upaya menekan biaya melalui produksi volume suku cadang dan komponen terstandarisasi serta skala ekonomi jalur perakitan. Yang kedua yaitu upaya memfokuskan. Inti dari niche adalah memfokuskan aktivitas pada target yang dipilih dan tidak membiarkan perusahaan secara membabi buta mengejar pelanggan potensial. Mengejar strategi khusus memerlukan disiplin untuk memusatkan upaya pada target yang dipilih. Menurut Habermas dan kawan-kawan pada tahun 1978, meneliti sejumlah perusahaan yang berhasil mengadopsi strategi khusus dan menyimpulkan bahwa mereka menunjukkan tiga karakteristik utama. Yang pertama yaitu kemampuan untuk melakukan segmentasi pasar. Yang kedua yaitu penggunaan sumber daya penelitian dan pengembangan secara efisien. Dan ketiga, berpikir kecil. Selanjutnya, yaitu strategi pemanenan. Strategi membangun, mempertahankan, dan ceruk semuanya dapat diterapkan pada produk dan layanan perusahaan yang menawarkan potensi masa depan baik untuk pertumbuhan atau perolehan pendapatan. Pada tahap tertentu, kehidupan sebagian besar produk dan layanan menjadi jelas bahwa tidak ada masa depan jangka panjang bagi produk dan layanan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan besar dalam kebutuhan pelanggan, sehingga penawaran yang dirancang saat ini tidak dapat mengimbangkan atau mungkin karena perubahan teknologi yang menjadi penawaran tersebut tidak berlaku lagi. Dalam keadaan seperti ini, strategi pemanenan atau memerah susu dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan maksimum dari produk tersebut sebelum akhirnya produk tersebut mati atau ditarik dari pasar. Keputusan manajemen yang strategi untuk mengurangi investasi pada suatu badan usaha dengan harapan dapat memangkas biaya atau meningkatkan arus kas. Perusahaan mengantisipasi penurunan volume penjualan dan garis miring atau pangsa pasar, namun berharap bahwa pendapatan yang hilang akan lebih dari cukup untuk diimbangi dengan penurunan biaya. Manajemen melihat penjualan pada akhirnya turun ke tingkat permintaan inti. Bisnis tersebut akan divestasi jika uang tidak dapat dihasilkan pada tingkat permintaan inti, atau jika sumber daya perusahaan dapat menghasilkan hasil yang lebih tinggi dengan dialihkan ke tempat lain. Next. Selanjutnya itu divestasi atau penghapusan. Ketika perusahaan memutuskan bahwa kebijakan pemanenan tidak mungkin dilakukan, misalnya ketika meskipun telah melakukan segala upaya, bisnis atau produk terus merugi, perhatian mungkin beralih ke divestasi atau penghapusan portofolio perusahaan. Divestasi keputusan untuk keluar dari pasar atau bisnis tertentu tidak pernah dianggap enteng oleh sebuah perusahaan. Ketika mempertimbangkan bisnis atau produk tertentu untuk dihapus, sangatlah penting untuk mempertanyakan peran bisnis tersebut dalam portofolio perusahaan secara keseluruhan. Sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar konsumen dan industri memeriksa portofolio bisnisnya dan menemukan bahwa operasi industrinya berada pada titik impas.
tergantung pada bagaimana biaya dialokasikan. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa operasi industri merupakan pendorong penting bagi perkembangan teknologi di dalam perusahaan yang dieksploitasi di pasar konsumen di mana perusahaan beroperasi. Tuntutan teknis yang lebih besar dari pelanggan industri perusahaan bertindak sebagai dorongan bagi Departemen Litbang untuk meningkatkan teknologi dasar yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini telah mempengaruhi sisi konsumen dalam bisnis dan menghasilkan kekuatan di pasar tersebut saat ini. Tanpa operasi industri, diragukan apakah perusahaan akan sukses di pasar konsumen. Jelas dalam kasus ini, operasi industri mempunyai peran non-ekonomi dan divestasi atau dasar ekonomi yang menjadi bencana. Selanjutnya mencocokkan keterampilan manajerial dengan tugas-tugas strategis. Strategi alternatif di atas memerlukan keterampilan manajerial yang sangat berbeda agar dapat membuahkan hasil. Jelas terlihat bahwa seorang manajer yang cocok untuk membangun posisi yang lebih kuat untuk suatu produk baru, kemungkinan besar memiliki kekuatan yang berbeda dari seorang manajemen yang cocok untuk manajemen produk yang sudah tua. Wisema dan kawan-kawan pada tahun 1980 telah menyarankan tipe manajer berikut untuk setiap pekerjaan diuraikan di atas. Yang pertama yaitu pelopor dan penakluk untuk membangun strategi. Pelopor ini sangat cocok untuk produk baru yang benar-benar inovatif yang berupaya merevolusi pasar tempat ia beroperasi. Seorang pionir adalah seorang pemikir divergen yang fleksibel, kreatif, dan mungkin hiperaktif. Banyak perusahaan seperti Jeff Bezos di Amazon.com dan James Dyson yang terkenal dengan penyedot debu termasuk dalam kategori ini. Sebaliknya, seorang penakluk akan paling cocok untuk membangun di pasar yang sudah mapan. Ciri-ciri utama sang penakluk adalah pendekatannya kreatif namun terstruktur. Seseorang yang merupakan pembangun tim sistematis yang dapat meningkatkan strategi yang koheren dan rasional dalam menghadapi potensi yang ketat. Yang kedua yaitu administrator untuk memegang posisi. Administrator stabil pada dalam pekerjaan rutin. Mungkin seorang konformis yang introvert, ciri-ciri ini sangat cocok untuk memegang atau mempertahankan posisi administrator tetap memegang kendali. Yang ketiga, pembuat konten berfokus pada niche tertentu. Manajer ini dalam banyak hal mirip dengan sang penakluk, namun pada awalnya memerlukan bakat yang lebih kreatif dalam mengidentifikasi area yang menjadi fokus. Namun setelah area tersebut ditentukan, diperlukan pendekatan yang sangat terfokus dan mengabaikan semua gangguan lainnya. Dan terakhir, ekonom untuk divestasi. Negosiator diplomatik atau penerima atau tukang diharuskan untuk mendivestasi perusahaan yang memiliki bisnis yang tidak menguntungkan, seringkali ketika menghadapi tantangan internal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami untuk penjelasan mengenai Sustainability and Competitive Advantage. Mungkin selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai studi case dari perusahaan Volvo. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fiska. Pada Fiska dipersilakan. Jadi, bagaimana Volvo mencapai diferensiasi dalam setahun? Fokus diferensiasinya adalah ketika perusahaan itu kreatif dalam produk dan layanannya, yang juga dianggap unik dan istimewa oleh industri dan pelanggan. Dalam kasus Volvo, diferensiasi produk merupakan salah satu elemen yang menjadi fokus Volvo. Dengan konfigurasi yang lebih tinggi dan interior yang lebih canggih, desain Volvo kini lebih mudah. Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan biaya produksi atau penentuan posisi baru, sehingga posisi Volvo menjadi lebih tepat dan jelas. Selain itu, Volvo saat ini beralih dari membuat mobil berbentuk kotak persegi menjadi model bahan bakar alternatif yang lebih modern dan lebih kecil. Dan kini bersama Geely, Volvo juga mulai mengembangkan mobil listrik. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, study case Volvo. Mengapa Geely mengakuisisi Volvo? Ada faktor
Kenapa Volvo diakuisisi oleh Geely, yaitu karena penjualan Volvo yang menurun di bawah Ford Motors dan mereka tidak mampu bersaing dengan produsen mobil lain seperti Audi, Mercedes-Benz, BMW sejak krisis industri mobil. Lee Soo-fu, Chairman Geely Holding, mengatakan ini adalah momen bersejarah bagi mereka dan berjanji bahwa Volvo yang berbasis di Swedia akan memperluas pasarnya di seluruh dunia dengan tetap mempertahankan prinsip awal dari Volvo, yaitu mengutamakan keselamatan, yang merupakan definisi dari prinsip Volvo. Sebaliknya, Geely juga akan memiliki kesempatan untuk memperluas produk dan merek mereka ke luar Tiongkok karena akuisisi ini telah memberi mereka suatu gerbang ke pasar yang paling menguntungkan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, sehingga akan dapat membangun dan memperluas jaringan mereka di Amerika Serikat, karena mereka adalah pasar terbesar Volvo. Di sisi lain, yaitu Volvo juga dikenal dengan teknologi canggihnya serta merek terkenal yang sudah mapan di Eropa. Oleh karena itu, dengan Volvo yang kini berada di bawah kepemilikan Geely, Geely akan mendapatkan suatu keuntungan dari ekuitas merek dan citra dari Volvo, karena persepsi pelanggan terhadap produk Geely akan mulai meningkat dan berubah. Terakhir, karena keahlian teknologi yang dimiliki Volvo adalah hal terbaik yang dapat dimanfaatkan oleh Geely untuk meningkatkan produk mereka dan pada akhirnya akan meningkatkan juga citra dan merek mereka. Nggak cuma di Tiongkok aja, tetapi juga di kawasan lain. Jika Geely dapat meningkatkan aspek keselamatan yang penting ini, maka mereka akan memiliki suatu peluang lebih besar di Barat karena sebagian besar masyarakat Barat sangat teliti dan sangat menekankan oleh keselamatan dalam hal ini dan kendaraan yang mereka beli. Lalu, strategi yang kami sarankan untuk perusahaan Volvo untuk memanfaatkan kekuatan uniknya yaitu mempertahankan nilai premium. Merek Volvo merupakan tugas yang sangat menantang setelah Volvo dibeli oleh Geely. Sementara Volvo dianggap sebagai mobil yang aman dan berkualitas premium di seluruh dunia, dan diakui sebagai mobil yang hampir mewah di berbagai belahan dunia. Nama Volvo sering dikaitkan dengan keanggunan dan gayanya, karena mobil tersebut dirancang dan diproduksi di Swedia. Ada kebutuhan penting bagi Volvo untuk mulai melakukan penelitian mengenai segmentasi dan strategi pasar yang baru mereka, terutama mereka telah diakuisisi oleh Geely. Dan juga pasar baru tersebut meluas dari barat hingga Asia, di mana kedua benua yang berbeda memiliki begitu oleh banyak perbedaan dalam hal demografi. Untuk mempertahankan keunikan dan kekuatan Volvo Automobile, mereka harus didistribusikan secara terpisah dari Geely brand. Geely dan Volvo harus sangat fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan gaya perusahaan yang sangat berbeda satu sama lain. Perusahaan yang diakuisisi Volvo mempunyai permasalahan kritis yang perlu diatasi dan merupakan tantangan bagi kedua belah pihak untuk menyempurnakan proses ini dan tentunya akan memakan waktu yang lumayan lama. Volvo dapat memanfaatkan kerjasama antara Geely untuk belajar sebanyak-banyaknya ilmu dari Geely. Terakhir, melalui pembelajaran bersama dari kedua organisasi tersebut, hal ini dapat membantu Volvo membangun kekuatan yang uniknya. Baik, terima Dapat kasih. disimpulkan, meskipun dua pendekatan dasar untuk menciptakan posisi kompetitif telah dibahas, harus jelas bahwa prioritas pertama dalam pemasaran adalah menentukan fokus operasi, segmen pasar sasaran industri atau spesifik. Menciptakan keunggulan kompetitif di bidang fokus yang dipilih dapat dicapai melalui kepemimpinan biaya atau diferensiasi untuk membangun posisi yang kuat dan dapat dipertahankan di pasar. Perhatian awal yang harus dilakukan adalah membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaingnya berdasarkan nilai bagi pelanggan. Perhatian kedua adalah mencapai hal ini dengan biaya pengiriman serendah mungkin.
Berbagai standar dapat dilakukan setelah tujuan keseluruhan telah ditetapkan. Strategi tersebut dapat diringkas dalam 5 jenis utama, yaitu membangun, memegang, memanen, ceruk, dan melepaskan. Untuk menerapkan setiap jenis strategi diperlukan keterampilan manajerial yang berbeda. Tugas penting manajemen senior adalah memastikan bahwa para manajer yang ditugaskan pada setiap tugas memiliki keterampilan dan karakteristik yang diperlukan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan mengenai Creative Halo, Sustainability ya. Component. Baik, terima kasih ya. Jadi, Tadi kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang bertanya dicatat buat tabel ya, seperti Ibu ngajar di materi yang lain ya. Siapa yang bertanya, NIP-nya apa pertanyaan, kemudian yang menjawab siapa ya, buat tabel nanti masukin di dalam folder quiz atau aktivitas kelas ya. Oke, baik. Ibu mungkin eh, memberikan penjelasan sedikit tentang keunggulan bersaing ya. Jadi keunggulan bersaing ini sebuah ya mencari berbagai apa yang akan menjadi keunggulan dari sebuah aktivitas organisasi atau bisnis, dari produknya atau dari jasanya, dari harganya misalnya ya. Nah, biasanya kualitas keunggulan bersaing itu dari kualitas layanan, kalau dari jasa ya. Nah, hal-hal yang perlu kita tonjolkan, yang unik, yang berbeda dengan perusahaan pesaingnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa menampilkan sesuatu yang beda, yang unik dibanding dengan pesaing, maka kita mencari sebuah fokus kepada pasar khusus ya, fokus pada pasar khusus yang memang tidak banyak dimasuki oleh pesaing perusahaan kita seperti itu. Itu utamanya. Nah, tadi Polvo, apa yang menjadi keunggulan bersaing Polvo? Silakan. Jadi keunggulan bersaing itu kan bisa dari uh, aspek di dari aspek dari harganya, bisa dari produk atau dari kualitas layanannya, bisa dari apa misalnya brandingnya, bisa dari misalnya dari aspek tangible lainnya ya, misalnya luas parkir kalau dia itu dalam bentuk usahanya usaha retail ya, gitu, offline seperti itu ya. Volvo tadi apa yang menjadi keunggulan bersaingnya? Coba disampaikan kembali. Dari segi keamanannya, Bu. Jadi Volvo itu menciptakan sabuk pengaman 3 titik pertama gitu, Bu. izin menambahkan juga Ibu, Polpo juga sudah membuat mobil listrik dan juga membuat eh, beralih dari buat kotak dan juga persegi menjadi sebuah bahan bakar yang alternatif, Bu. Kalau bahan bakar semua udah pada beralih ke sana ya, electric car ya. Tapi mungkin apa ya, spesifikasi produknya yang misalnya dari speednya, kecepatannya, kemudian spare part itu tersedia dengan suku cadangnya, harganya mungkin lebih kompetitif dibanding dengan saing ya. Kemudian desain interior maupun desain eksterior itu ada sesuatu bentuk yang memang tidak ada yang bisa mengalahkan gitu ya, mengalahkan dari pesaing gitu ya. Nah, seperti Mercy. Mercy itu bentuknya kan beda sendiri ya dengan misalnya dari produk-produk lainnya gitu. Gitu aja ya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan nanti masuk kepada sesi kedua. Lanjut. Kita beri aplaus kepada teman ini ya, kelompok presenter. Silakan. Halo, suara Ya, Ibu Prof. didengar? Ya, lanjut ya, sesi berikutnya. Untuk teman-teman kelompok 4 dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Profesor Dr. Maharina Sari, MSSI, MSc, dan semua teman-teman yang berada pada forum Zoom siang ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nada Salwa Azakia Jusni dengan NPM 047, Zahra Sukmawarni dengan NPM 032, Nabila Davia Azhar dengan NPM 055, dan Rizka Nabila Zain dengan NPM 078. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait sosial media marketing strategi. Jadi dalam pembahasan pada kelompok kami kali ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan seperti arti sebenarnya dari istilah media sosial, bagaimana mengubah landscape dalam pemasaran digital, dan bagaimana dalam memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menjangkau dan juga terlibat dengan target audience, dan juga bagaimana masukan konsumen dapat membantu dalam menjalankan bisnis dengan lebih efektif dan menyempurnakan produk dan juga layanan. Dan juga akan membahas terkait apa itu aturan dan keterlibatan media sosial. Langsung saja pada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu bergabung dalam percakapan. Jadi secara historis, kita sebagai pemasar itu berfokus pada penyampaian pesan tertentu kepada audiens target yang telah ditentukan. Tujuannya adalah memperoleh respon spesifik dari audiens tersebut. Nah, konsumen ini kadang-kadang diajak berkonsultasi dalam proses tersebut, tentu saja melalui riset pasar, survei konsumen, kelompok fokus, dan sebagainya. Di dalam website itu dipenuhi dengan miliaran percakapan dan hal ini menghadirkan peluang menarik bagi pemasar itu untuk terlibat. Pemasar juga berkembang menjadi lebih dari sekedar percakapan daripada hanya promosi satu arah. Pemasar progresif menyadari bahwa mereka itu perlu berpartisipasi dalam sebuah percakapan yang ada di website dan pemasar itu harus meluangkan sebagian waktunya untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan para netizen. Melalui blog, wiki, bookmark, sosial, diskusi online, jejaring sosial, situs web, dan media online lainnya memiliki potensi nih untuk menjalin hubungan yang lebih produktif dan bermakna dengan pelanggan-pelanggannya. Untuk mendapatkan wawasan yang kuat mengenai persepsi dari pelanggan terhadap produk kita, terhadap layanan dan merek kita, dan memungkinkan mereka itu dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam bisnis dengan cara yang belum pernah mungkin dilakukan sebelumnya. Masuk kepada apa itu media sosial. Jadi, media sosial adalah istilah untuk perangkat lunak dan layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna ini berinteraksi secara online dan bertukar pikiran, dapat juga berdiskusi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam segala bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut dapat mencangkup ada teks, audio, gambar, video, dan media-media lainnya, baik secara individu maupun kombinasi apapun. Hal ini dapat melibatkan pembuatan konten, rekomendasi dan pembagian konten, meninjau dan menilai produk, layanan, dan merek, mendiskusikan topik yang sedang hype, hobi, berbagai pengalaman dan keahlian, serta hal-hal lain yang terdapat di media sosial. Lalu media sosial ini bukan merupakan hal baru. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang media sosial adalah bahwa ini merupakan fenomena baru. Interaksi sosial online ini sudah ada sejak awal, bahkan ada sekitar 2 dekade sebelum web. Apa yang berubah selama beberapa tahun terakhir adalah jangkauan dan penetrasi teknologi media sosial, penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum, dan proliferasi konten buatan pengguna serta interaksi antar teman yang dihasilkan dari hal-hal tersebut. Media sosial secara alami ini merupakan hal yang menarik. Jadi menjamurnya media sosial ini merupakan perpanjangan dari meningkatnya tingkat penggunaan internet dan penetrasi akses yang selalu aktif. Jadi seiring dengan makin banyaknya orang yang mengakses internet dan mulai memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari, wajar saja jika mereka ini membawa serta kebutuhan manusia ini untuk berinteraksi dan merasa diterima di dalam internet. Media sosial bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Jadi ini adalah dunia yang dinamis dan tidak dapat diprediksi.
Jika Anda melakukan kesalahan, ini beresiko terkena dampak buruk yang akan menyebar ke seluruh jaringan dengan cepat. Maka dari itu harus menggunakan media sosial dengan baik. Jadi, kita sebagai pebisnis itu, jika menggunakan media sosial ini harus dengan bijak, karena jika ada kesalahan yang kita buat, maka akan berdampak buruk pada bisnis. Selanjutnya yaitu ada baiknya terlibat dalam media sosial. Nah, pemasaran media sosial efektif ini adalah dengan pendekatan dalam mempromosikan produknya. Jangan mempromosikan produk secara berlebihan, contohnya berlebihan dalam klaim produk. Dan pemasar harus terlibat pada promosi yang lebih halus, meresearch kebutuhan pelanggan, topik yang sedang hype, lalu memberikan informasi, saran, dan konten berguna untuk mereka. Dan yang terakhir yaitu beberapa manfaat potensial dari berinteraksi dengan pelanggan melalui saluran sosial online. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui update terkait kebutuhan dari pelanggan. Kita dapat menciptakan image yang baik pada brand kita. Biaya yang rendah, kita dapat mempengaruhi influencer untuk mempromosikan produk kita. Brand mendapatkan promosi oleh konsumen di media sosial, dan brand juga dapat dengan mudah tersebar dan mendapatkan perhatian di masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang berbagai bentuk media sosial. Jadi, situs media sosial ini hadir dalam beragam rasa yang semuanya itu didasarkan pada premis interaksi pribadi, di mana dengan media sosial itu dapat membuat, bertukar, dan berbagi konten, memberi peringkat dan mendiskusikan manfaat relatifnya sebagai sebuah komunitas. Nah, kontennya itu bisa berupa link ke website lain, artikel, berita, atau postingan blog. Bisa juga berbentuk foto, audio, video, serta pertanyaan yang diajukan oleh pengguna lain. Jadi, di media sosial ini dapat berbentuk apa saja yang dibagikan, yang bisa didistribusikan dan bisa dilihat oleh beberapa pengguna lainnya. Nah, salah satu bentuknya yaitu adalah ada situs sosial media submission, yaitu adalah platform-platform ini akan memungkinkan pengguna untuk menjangkau audiens yang lebih besar daripada yang mungkin mereka miliki di platform sosial mereka pribadi. Melalui sosial media ini, konten yang relevan dan berkualitas dapat mendapatkan lebih banyak perhatian dan interaksi dari pengguna lain. Nah, keuntungan dari sosial media ini merupakan dapat mencari tahu apa yang diminati orang. Jadi dengan situs ini, maka dapat mengukur jenis konten apa yang dapat dibuat oleh pemasar sehingga dianggap menarik oleh orang lain. Selain itu ada apa saja yang sedang populer. Jadi dengan sosial media ini akan melihat kepopuleran sekarang ini apa yang sedang populer sehingga bisa mengangkat lalu lintas pada media sosial pemasar. Nah, yang ketiga ada perkuat keterpaparan lalu lintas dan reputasi online, di mana memiliki artikel dan konten lain yang berperingkat tinggi di situs ini, maka dapat memberikan pemasar peningkatan lalu lintas yang cukup luar biasa. Next. Selanjutnya Nabila. Nah, ada jenis lain, yaitu ada situs untuk forum dan diskusi, di mana situs ini adalah platform interaktif yang digunakan untuk menyediakan ruang untuk berbagai informasi, berdiskusi, serta berbagi pendapat mengenai berbagai isu. Ini adalah tempat di mana pengguna dapat mengunggah topik dan menanyakan pertanyaan, menanggapi, dan menjawab persoalan lainnya. Nah, sepertinya contohnya itu ada grup Yahoo, terus ada Google Group. Nah, keuntungannya bagi pemasar tuh ada beberapa, seperti lebih dekat dengan pelanggan. Jadi, dengan diskusi, maka akan mendekatkan diri
antara pemasar dengan pelanggan. Yang kedua, itu akan meningkatkan profil pemasar. Jadi dengan diskusi, dengan memberikan informasi pada situs ini, maka profil yang dimiliki pemasar itu akan meningkat. Yang ketiga, hentikan hal-hal buruk sejak awal. Nah, jadi apabila ada dari pelanggan itu diskusi, terus pertanyaannya itu agak mengarah ke hal-hal buruk itu, maka kita sebagai pemasar bisa memberikan informasi yang lebih baik dan menghentikan hal-hal buruk yang akan terjadi nantinya. Yang keempat, sama seperti sebelumnya, yaitu meningkatkan lalu lintas bertarget. Jadi dengan forum dan diskusi situs ini, maka akan meningkatkan lalu lintas yang bertarget. Selanjutnya ada media sharing. Nah, situs berbagai media sangat berpopuler. Seperti contohnya itu ada Pinterest yang memungkinkan orang untuk menyimpan dan berbagi gambar dan video kepada kelompok berdasarkan topik. Nah, seperti Instagram juga bisa terus memungkinkan komunitas anggota untuk mengunggah berbagai dan mengomentari serta mendiskusikan foto-foto mereka. Keuntungannya bagi pemasar yaitu untuk mencari target pasar serta saran untuk distribusi konten. Jadi saat kita posting atau kita posting konten tersebut di Pinterest atau di Instagram, maka akan banyak orang yang berkomentar dan kita akan dapat mengetahui, oh di sini nih target kami, target pemasaran kami, serta apabila ada yang memberikan saran di kolom komentar atau di komentarnya itu, maka kita akan mengetahui, oh sebaiknya konten selanjutnya akan seperti apa dan baiknya seperti apa. Selanjutnya ada review and rating situs. Nah, situs ulasan dan pemeringkatan melakukan persis seperti namanya. Jadi, situs ini memungkinkan pengguna untuk mengulas dan menilai perusahaan, produk, layanan, buku, musik, hotel, dan restoran. Apapun yang mereka suka dan mereka ketahui di situs tersebut. Nah, situs tersebut juga dapat berupa situs ulasan yang berdiri sendiri seperti Opinions atau juga situs ulasan khusus industri yang mencakup banyak pasar vertikal seperti TripAdvisor yang berfokus pada perjalanan. Nah, jadi ini adalah tempat di mana pengguna itu dapat menulis, membaca ulasan dan penilaian mengenai produk dan layanan serta menanggapi dan menjawab persoalan lainnya. Tujuannya dari situs ini adalah untuk menyediakan ruang untuk berbagai informasi. Jadi, pelanggan dan pemasar itu dapat berdiskusi mengenai produk dan layanan yang dimiliki oleh pemasar. Nah, ini akan membantu pengguna dalam membuat keputusan belanja yang lebih baik, serta membantu pemilik bisnis dalam meningkatkan reputasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanannya. Next. Selanjutnya ada situs untuk sosial network. Nah, ini adalah situs media sosial pola dasar. Seperti yang kita ketahui ada Facebook, terus ada Google. Nah, ini adalah situs-situs yang secara otomatis dipikirkan orang ketika terdengar kata jejaring sosial. Jadi, dengan orang menyebutkan kata jejaring sosial, maka yang akan terlintas di pikiran adalah Facebook dan Google seperti itu. Nah, situs jejaring sosial populer karena menawarkan pengguna kemampuan untuk menemukan dan terhubung dengan orang-orang yang sudah mereka kenal dengan cara baru dan nyaman, sehingga menghidupkan kembali kenalan lama dan memperkuat kenalan baru. Mereka akan membuat proses berkomunikasi dengan jaringan besar orang menjadi mudah dan tidak merepotkan. Nah, keuntungannya bagi pemasar itu apa? Keuntungannya yaitu sebagai bentuk periklanan. Jadi, jaringan sosial ini semakin terbuka terhadap layanan berbayar periklanan dan menawarkan opsi periklanan yang lebih fleksibel. Nah, untuk bisnis yang ingin menargetkan iklan, mereka berdasarkan informasi profil pengguna atau tindakan tertentu. Situs ini juga memungkinkan pemasar untuk berinteraksi langsung dengan audiens mereka. Dengan menggunakan sosial media, pemasar dapat menerima pertanyaan, menanggapi kritik, dan menerima feedback langsung dari konsumen. Selanjutnya ada blog. Nah, untuk blog ini adalah salah satu jenis dari website yang di dalamnya itu berisi artikel, video, dan juga foto yang dikelola oleh seorang pemasar atau seorang pemasar dalam waktu bersamaan yang memungkinkan pemasar untuk meningkatkan interaksi dengan audiens atau konsumennya. Dengan menggunakan sosial media, pemasar dapat menjadi lebih berhubung dengan audiens dan konsumen mereka. Nah, ini keuntungannya bagi pemasar yaitu
potensi keterpaparan besar-besaran. Jadi dengan blog ini, maka akan menyentuh berbagai kalangan. Yang kedua, ada keterlibatan konsumen. Jadi di situ, di blog itu bakal ada kunjungan, terlihat kunjungan dan aktivitas konsumen yang mengunjungi blog pemasar. Selanjutnya ada podcast. Podcast ini hanyalah serangkaian film media digital seperti audio atau video yang didistribusikan melalui internet. Acara-acara tersebut cenderung diatur sebagai pertunjukan kronologis dengan episode-episode baru yang dirilis secara berkala, mirip dengan format acara radio dan televisi yang banyak ditiru oleh mereka. Dan keuntungan bagi pemasar ialah mendengarkan untuk mencari informasi yang relevan, kemudian pemasar bisa melakukan eksekusi. Selanjutnya, ada wiki. Wiki adalah kumpulan halaman web online yang benar-benar terbuka bagi siapa saja yang membuat, mendiskusikan, mengedit, memberi komentar, dan secara umum berkontribusi. Nah, kemudian mereka mungkin merupakan contohnya yang paling terkenal tentu saja adalah Wikipedia dan Encyclopedia. Ini keuntungannya bagi pemasar ialah membangun komunikasi advokat kolaboratif yang di sekitar mereka, memanfaatkan kebijaksanaan orang banyak. Nah, yang selanjutnya ada microblogging. Nah, microblogging ini adalah bentuk blogging yang lebih singkat dan lebih teratur yang terutama digunakan melalui platform seperti Twitter. Jadi, microblogging telah menjadi populer di kalangan khalayak arus utama seperti kalangan bisnis, merek, dan media arus utama dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pemberian pengaruh microblogging ini adalah dapat membantu dalam mengumpulkan informasi dan menyebarkan kepada jumlah yang lebih banyak. Jadi akan menyentuh audien yang lebih banyak. Terus dapat berkomunikasi dengan pelanggan, meningkatkan profil online, serta menghasilkan lalu lintas di sosial media tersebut. Apa selanjutnya untuk situs media sosial? Jadi situs media sosial baru terus bermunculan dan menghilang. Jadi akan ada terus situs media yang berkurang atau misalnya ini sudah tidak baik, maka akan menghilang dan muncul lagi situs media sosial baru yang lebih unggul. Nah, terus mengikuti perkembangan lingkungan yang terus berubah sehingga menjadikan hal-hal sesuatu yang menakutkan, karena seiring dengan berkembangnya situs media sosial, terdapat tekanan yang semakin besar terhadap mereka untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar dapat menghasilkan uang, terutama untuk situs-situs seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter yang kini menjadi perusahaan publik yang dengan pemegang saham. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ya terkait social media dashboard. Jadi dashboard media sosial itu merupakan sebuah layanan di mana pengguna yang menyediakan visibilitas dan juga kontrol terhadap aktivitas dan kinerja media sosial. Terkadang dashboard ini terhubung ke beberapa platform media sosial seperti Facebook, X, Instagram, LinkedIn, dan juga platform media sosial lainnya. Sehingga pengguna itu dapat mengelola, menganalisis konten mereka secara efisien dari beberapa platform tersebut. Contoh platform atau situs web yang menyediakan layanan dashboard media sosial adalah Hootsuite dan TweetDeck. Hootsuite itu salah satu platform manajemen media sosial yang paling populer. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengukur kinerja konten mereka di berbagai platform seperti X, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube. Hootsuite juga menyediakan alat untuk penjadwalan posting, pemantauan kata kunci, dan juga analisis kinerja. Selanjutnya, platform media sosial yang menyediakan situs layanan dashboard media sosial adalah TweetDeck. Jadi TweetDeck ini adalah alat manajemen media sosial yang dikhususkan untuk Twitter dan memungkinkan pengguna ini untuk mengelola beberapa akun Twitter, memantau aliran berita, dan juga menjadwalkan tweet dan merespon pesan langsung. Next slide. Selanjutnya yaitu the rules of engagement. Jadi dalam media sosial ini merupakan tempat di mana orang itu mengakses internet untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan berbagi konten. Pengguna media sosial juga menginginkan sesuatu yang menarik, menyenangkan, informatif, dan juga unik. Jadi pemasar itu perlu rencana untuk terlibat dalam pemasaran media sosial. Media sosial itu menawarkan banyak peluang untuk terlibat dengan konsumen dan membangun kesadaran merek.
Namun dalam ruang yang terbuka dan juga dinamis, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang harus dilakukan. Media sosial itu didorong oleh konsumen dan dengan karakteristik yang membuatnya menjadi tawaran yang menarik bagi para pemasar dan sifat konsumen online yang saling terhubung. Dan juga kecepatan informasi yang luar biasa yang dapat dengan mudah menjadi bumerang bagi pemasar. Jadi ada beberapa aturan yang dapat diikuti oleh pemasar ketika akan melakukan aktivitas pemasaran media sosial. Antara lain yang pertama itu memanfaatkan apa yang sudah diketahui. Jadi ketika pemasar sudah memiliki pengetahuan tentang pelanggan terkait seperti siapa mereka, apa yang disukai, dan juga di mana mereka berkumpul secara online. Lalu yang kedua, jangan terburu-buru tanpa persiapan. Jadi pemasar itu harus membuat rencana yang jelas sebelum memulai dan penting untuk mengetahui dengan siapa ingin terlibat dan apa yang ingin dicapai. Dan juga tentukan cara untuk mengukur kesuksesan. Namun tetap diingat untuk bersikap fleksibel dan ubah rencana seperlunya sebagai respon terhadap masukan dari komunitas. Lalu yang ketiga yaitu lihat, dengar, dan pelajari. Sebelum pemasar itu terlibat dalam pemasaran media sosial, alangkah baiknya untuk meluangkan waktu untuk melakukan survei dan membiasakan diri dengan berbagai jenis situs media sosial yang ingin ditargetkan. Lalu yang keempat, jadilah relevan, menarik, dan juga menghibur. Semua yang dilakukan harus memberi nilai tambah bagi komunitas, namun tetap dalam tujuan bisnis. Bersikap membantu, konstruktif, menarik, dan juga menghibur sangat diperlukan dalam pemasaran media sosial. Lalu yang kelima yaitu jangan menyebarkan pesan berisi spam. Jangan bergabung dengan situs media sosial hanya dengan mengirimkan banyak tautan dan memberikan informasi tentang produk atau membanjiri komunitas dengan postingan tentang mengapa perusahaan Anda adalah yang terbaik. Karena hal itu merupakan bentuk pesan spam dan tidak menambah percakapan apapun untuk komunitas maupun konsumen. Lalu yang keenam, hormati peraturan. Jika situs yang dikunjungi memiliki kebijakan, pedoman, dan juga peraturan, maka sebaiknya pemasar itu membaca dan patuhi kebijakan tersebut untuk menghindari kerugian yang akan didapatkan oleh pemasar. Lalu yang terakhir adalah menanggapi masukan. Jika pengguna memberi masukan, biarkan mereka tahu bahwa kita menghargai masukan tersebut dan bahwa kita tertarik dengan apa yang mereka katakan dan bersikap responsif dan tunjukkan kepada pengguna untuk sebagai masukan tersebut sebagai masukan untuk kita. Itulah beberapa aturan yang dapat diikuti oleh pemasar ketika ingin melakukan pemasaran dalam media sosial. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih menambahkan media sosial itu ke website Anda sendiri. Nah, di sini teman-teman itu ada contohnya website dari Ideastorm. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang Ideastorm ini, sini saya akan menjelaskan dulu nih, media sosial itu bukanlah wilayah eksklusif situs web sosial dan komunitas khusus. Nah, jadi kamu bisa integrasikan komponen media sosial ke dalam situs web kamu sendiri dan mulai memanfaatkan nih bakat kolektif dan kecerdasan komunitas penggunaan yang dinamis. Oke, kita masuk ke contohnya itu. Contohnya ada Ideastorm. Dell Ideastorm adalah contoh bagus tentang perusahaan yang memanfaatkan kecerdasan kolektif dan kreativitas konsumen untuk menginformasikan keputusan bisnis nyata. Hal ini pada akhirnya mendorong penerimaan konsumen dan memberikan apa yang diinginkan pelanggan. Mungkin di sini juga teman-teman udah ada yang tahu ya kalau produk dari Dell Ideastorm itu apa sih? Contohnya itu kayak PC yang mereknya itu Dell dan laptop Dell. Nah, itu beberapa contoh dari produk perusahaan Dell Ideastorm. Dan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kalau dalam memanfaatkan media sosial, kita juga ada aturannya. Dan aturan yang terpenting bagi perusahaan dalam memanfaatkan media sosial itu yang pertama harus terbuka, jujur, penuh perhatian, dan yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan Anda. Karena dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pelanggan dan ditanggapi dengan cara yang proaktif dan positif. Oke, next.
Nah, di sini ada kasus dari perusahaan McDonald. Di sini saya akan menjelaskan inti-inti dari kasus ini ya, teman-teman. Jadi, pada intinya, Richard Stanley itu menjadi mitra junior waralaba di McD saat berusia 27 tahun, tepatnya itu di tahun 1973. Nah, dalam waktu 1 tahun, di tahun 1974, tokonya itu berhasil mencapai penjualan tahunan sebesar $80.000. Dan Richard memperoleh keuntungan sebesar 15%. Dalam waktu 30 tahun kemudian, Stanning memiliki 4 restoran McDonald dengan rata-rata penjualan tahunannya 1,56 juta dolar. Tapi di tahun 1999 penjualannya itu tidak mengalami peningkatan atau stagnan, tapi biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasionalnya itu terus meningkat. Jadi ketika McD mengeluarkan menu baru yang namanya Burger Big and Tasty yang harganya $1, Richard ini nggak setuju karena biaya pembuatan untuk burgernya aja 1,7 dolar. Kalau dijual dengan harga $1, restorannya Richard ini pasti rugi dong. Nah, kemudian selama 3 bulan berjalan, saham McD itu terus mengalami penurunan hingga 60%. Itu merupakan penurunan yang sangat-sangat signifikan. Dan dikarenakan terlalu banyak menu baru, inovasi-inovasi baru di McDonald, tapi nggak ada satupun menunya yang populer. Dan pembelian beberapa jaringan yang non-burger tidak ada satupun yang sukses. Oleh karena itu, Maggie membuat survei nih kepada pelanggannya. Kenapa sih kok bisa saham itu turun? Karena penjualannya juga turun. Jadi, menurut survei yang telah dilakukan, konsumen ini menyatakan bahwa layanan dan kualitas dari Maggie ini tertinggal jauh dari pesaingnya. Oleh karena itu, Maggie melakukan sebuah solusi yang dilakukannya adalah kembali lagi kepada awal Maggie berdiri. Maggie perlu memahami bahwa perusahaan yang saat ini dioperasionalkan itu berbeda dari 10 tahun yang lalu. Dan untuk meningkatkan dividen dan mengembalikan sebagian arus kas tersebut kepada pemegang saham, Maggie harus mencerminkan posisi pasarnya yang matang. Nah, oleh karena itu, Maggie menerapkan namanya program Tough Love. Jadi, program ini Maggie menyingkirkan restoran yang paling lemah dan pertumbuhan yang berkelanjutannya itu tidak lagi memberikan dana talangan kepada perusahaan yang berkinerja buruk. Jadi pemilik yang gagal dalam sistem pemeringkatan McD dan inspeksi akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki tindakan mereka. Tapi kalau restorannya itu kinerjanya buruk, penghasilannya tidak kunjung meningkat, maka akan di-cut oleh McD. Sedangkan restoran yang kinerjanya baik, mereka bisa memenuhi target dan dapat mengikuti perkembangan pasar, maka McD dapat memberikan imbalan kepada restoran tersebut. Next. 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 Oke, jadi teman-teman tadi itu inti-inti dari kasusnya udah saya bacakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dan solusi dari kasus McD dengan materi yang sedang kelompok kami sampaikan. Jadi dari survei yang dilakukan oleh McD menunjukkan bahwa layanan dan kualitas dari McD tersebut itu tertinggal dari kompetitornya. Maka dari situ solusinya yang kita kaitkan dengan materi, McD harus membuat sosial media Instagram, dan menautkan website atau blog McD, mengiklankan konten dengan Instagram advertising, dan aktif membuat konten promosi. Karena mau nggak mau untuk meningkatkan penjualannya, untuk branding kembali si McD-nya, McD harus mengikuti perkembangan zaman yang mana saat ini masyarakat itu pasti menggunakan media sosial untuk mencari informasi, mencari dan berkomunikasi dengan orang lain itu pasti menggunakan media sosial. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Widya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Astuti. Jadi pertanyaannya bagaimana pengaruh algoritma media sosial terhadap strategi pemasaran? Jadi strategi pemasaran khususnya strategi pemasaran mm, yang menggunakan media sosial ya, itu bisa kita lihat dari engagement. Sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa tadi itu engagement itu seperti apa. Jadi engagement itu secara secara ininya bisa kita lihat dari like-nya, komennya, viewersnya. Nah, apabila engagement-nya itu lebih tinggi daripada followers kita sendiri di Instagram, maka itu bisa dikatakan kalau algoritma dari akun Instagram kita itu sudah bagus. Nah, maka dari situ pengaruh algoritma terhadap strategi pemasaran ini sangat mempengaruhi. Itu bisa dibuktikan kita lihat dari konten kita. Apabila konten kita tentang fashion dan engagementnya bagus dan algoritma kita bagus, maka itu akan lebih tersasar kepada penonton atau viewers yang memang dia menyukai konten-konten fashion begitu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara memanfaatkan pengetahuan tentang algoritma untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan suatu konten? Jawabannya sama seperti pertanyaan sebelumnya, karena algoritma itu akan menyesuaikan dengan viewers. Apabila kita menyukai konten yang misalnya berbau fashion, maka algoritma kita pasti akan mengikuti fashion semua. Contohnya kita misal nih di beranda Instagram, kita tuh bukanya yang baju-baju nih kan sekarang ini mau lebaran ya, kita tuh cari nih contoh baju lebaran tuh kayak mana. Kita like terus kita komen, wah bagus nih di salah satu konten atau salah satu postingan di Instagram, maka dari situ itu akan meningkatkan algoritma kita dan juga engagement di
Instagram si penjual ya. Nah, maka dari situ algoritma kita itu pasti akan mengikuti apa yang kita sukai. Nah, karena kita tadi menyukai produk fashion, maka di beranda Instagram kita pasti akan terus muncul produk-produk fashion. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah cukup, Widya? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik ya semua ya. Terima kasih ya atas presentasi dan diskusinya. Ibu akan memperkuat kembali bahwa sosial media marketing itu kan sebuah aktivitas pemasaran yang memanfaatkan sosial media. Intinya adalah menyampaikan informasi tentang keberadaan produk atau jasa yang ditawarkan kepada target pasarnya. Nah, selama ini kan banyak menggunakan iklannya radio, iklannya TV, ya iklan itu lebih kepada model iklan lah intinya ya, menyampaikan informasi dalam bentuk media digital ya, sosial media dan media digital yang kita kenal misalnya sebuah media sosial, contoh bentuknya saat ini adalah misalnya TikTok, Facebook, YouTube, apalagi misalnya ya Instagram, apalagi misalnya ya Twitter misalnya begitu ya. Apa yang paling utama, informasi yang harus disampaikan itu mengandung konten informasinya dari 5 dimensi kan ya. Salah satu dimensinya itu adalah konten informasi yang informatif, kemudian konten informasi yang sifatnya membuat sebuah self ekspresi ya, ekspresi diri seperti itu ya, bahwa gambaran konten informasi itu menggambarkan bahwa produk yang disampaikan itu mungkin menggunakan endorser atau influencer itu harus ada sebuah kandungan yang membuat orang tergelitik ya, mengandung sebuah hiburan ya, tergelitik atau ada sebuah ya lucu-lucunya gitu ya, sehingga orang tapi lucu-lucu tidak tidak meninggalkan konten informasi yang lebih informatif yang dibutuhkan oleh calon konsumennya. Misalnya tentang informasi tentang benefit dari sebuah produk atau jasa itu, nilai-nilai produk atau dari sebuah produk atau jasa itu bagi si konsumennya, itu yang penting ya. Nah, jadi tidak meninggalkan tadi yang saya bilang mengandung sebuah hiburan, mengandung sebuah kandungan yang mencerminkan bahwa produk atau jasa itu bagian dari cerminan diri dari calon target pasarnya seperti itu. Nah, sekarang apa yang lebih tepat sasaran bisa mengena kesadaran konsumen, bisa mengena ketertarikan konsumen sampai konsumen itu punya niat beli atau bahkan putus melakukan pembelian. Nah, yang paling utama di dalam konten informasi itu yang informatif, yang menyampaikan sebuah produk itu punya nilai, produk itu punya harga jual yang lebih kompetitif dibanding pesaing misalnya gitu ya. Nah, nilai-nilai produk itu yang memberikan manfaat inti atau mungkin ada sesuatu branding yang mau kita kuatkan dengan menggunakan influencer atau endorser. Endorser itu apa ya? Orang yang mendorong bahwa produk itu dikonsumsi saya loh. Produk itu ya saya merasakan saya pernah sebagai pengguna begitu bagus. Saya sesuai dengan benefit yang saya inginkan. Misalnya kalau kosmetik. Nah, kosmetik dia menggunakan endorsernya misalnya endorser atau influencernya para artis gitu ya, artis yang cantik begitu ya. Jadi yang mau kita tonjolkan apa? Bahwa produk itu punya makna manfaat untuk kepentingan kulit ya, misalnya seperti itu. Artinya yang harus kita tonjolkan ya, jenis kulit yang memang bisa cemerlang, misal kulit yang memang produknya untuk memutihkan misalnya, ya harus tunjukkan bahwa jenis kulit itu yang tadinya tidak putih menjadi putih ya, seperti itu. Jadi ada sebuah informasi yang juga mengandung ekspresi diri si pemakai, si influencer sama dengan apa yang diharapkan oleh si pengguna atau si calon pemakainya nanti, seperti itu ya. Itu. Nah, tadi ada pertanyaan tentang algoritma. Algoritma media sosial itu yang dilihat itu adalah ya informasinya itu
jangan sampai mengandung sebuah informasi yang membahayakan, ya yang punya kandungan makna negatif gitu ya. Nah, jadi penggunaan kata-kata yang informatif yang tidak mengandung makna negatif itu yang mengandung makna negatif harus dihindari. Bisa saja ada satu kata yang bagi target pasar tertentu yang punya makna negatif kita harus pelajari. Oleh karena itu juga sebuah kata yang harus kita tampilkan, konten informasi harus kita tampilkan dengan menggunakan kata-kata itu harus hati-hati. Siapa target pasarnya? Apakah kata ini akan mengandung sebuah makna yang negatif atau tidak? Seperti itu ya. Oke. Ini Devina belum dijawab ya pertanyaan Devina ini. Belum, Prof. Ya, silakan dijawab ya. Oke, baik. Makasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Devina Fareta. Pertanyaannya, tadi dijelaskan terkait manfaat potensial dari berinteraksi dengan pelanggan melalui saluran media sosial. Pertanyaannya, seberapa besar brand McD dapat mempengaruhi konsumen ini mempromosikan produknya di media sosial? Dan apakah berdampak untuk McD dalam mengatasi penurunan harga saham dan peningkatan penjualan? Jadi, salah satu dari manfaat berinteraksi dengan media sosial itu yaitu berinteraksi dengan pelanggan melalui saluran media sosialnya. Nah, brand McD ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi konsumen untuk mempromosikan produknya di media sosial. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ada popularitas global, karena kita juga tahu pasti McDonald ini dia sudah tersebar di banyak negara dan pastinya udah banyak juga orang yang tahu dengan brand ini. Citra merek yang kuat, kualitas produk yang konsisten, dan strategi pemasaran efektif. Jadi, ketika konsumen ini merasa puas dengan pengalaman mereka di restoran McD, baik dari segi kualitas makanannya maupun layanannya, mereka ini cenderung berbagi pengalaman positif mereka di media sosial. Ini dapat berupa mereka itu bisa, misalnya mereka posting makanan, terus mereka memberikan ulasan yang positif, mereka memberikan caption-caption yang positif yang dapat menarik konsumen itu tertarik dengan membaca postingan mereka dan membeli produk McD atau rekomendasi kepada teman dan keluarga. Jadi fenomena ini dapat memicu efek di mana orang-orang yang melihat konten tersebut menjadi tertarik nih untuk mencoba produk McD. Nah, dalam menghadapi penurunan harga saham dan peningkatan penjualan, pengaruh dari promosi konsumen di media sosial ini dapat menjadi salah satu faktor yang membantu McD. Nah, ketika ada banyak ulasan positif dan rekomendasi di media sosial, hal ini dapat meningkatkan citra mereknya McD dan meningkatkan minat konsumen untuk membeli produknya. Namun demikian, peningkatan penjualan dan perbaikan harga saham ini tidak hanya bergantung pada promosi di media sosial saja. McD juga perlu menjaga kualitas produknya, menyusun strategi pemasaran efektif, merespon umpan balik konsumen dengan baik, dan terus berinovasi agar tetap relevan di pasar yang kompetitif. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Devina? Apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih Nabila, dapat dimengerti dan dipahami. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dera. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan membedakan dirinya dari pesaing dalam landscape media sosial yang padat? Kemudian, apakah terdapat strategi khusus untuk mengelola dan merespon umpan balik atau komentar negatif di platform media sosial? Serta bagaimana perusahaan melakukan evaluasi reguler terhadap strategi pemasaran media sosialnya untuk mengidentifikasi area perbaikan dan peluang baru. Jadi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan perusahaannya dari pesaing dalam landscape media sosial. Yang pertama itu perusahaan itu dapat melakukannya dengan melakukan kreativitas dalam konten. Jadi perusahaan itu harus menghasilkan konten yang kreatif, menarik, dan juga bermakna yang dapat membantu perusahaan itu dalam menonjolkan perusahaannya di tengah kepadatan media sosial. Hal ini berupa konten yang menarik dan juga cerita yang mungkin menginspirasi atau penggunaan humor dalam isi dari konten tersebut. Lalu strategi yang selanjutnya dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan inovasi dalam strategi promosi. Jadi perusahaan itu dapat menciptakan promosi yang inovatif dan juga menarik seperti konten ataupun kampanye yang interaktif
yang dapat membantu perusahaan itu menonjol di tengah kompetisi pesaing di dalam media sosial. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan pengikut dan juga meningkatkan visibilitas merek dari perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana perusahaan untuk mengelola dan merespon umpan balik atau komentar negatif pada platform media sosial? Perusahaan itu dapat melakukannya dengan menanggapinya secara profesional. Karena penting untuk perusahaan menanggapi sebuah respon umpan balik atau komentar yang negatif dengan cepat dan secara profesional. Karena hal ini akan menunjukkan perusahaan kepada pengikut bahwa perusahaan itu memperhatikan masalah mereka dan juga berkomitmen untuk memperbaiki situasi tersebut. Itu jawaban dari saya. Apakah rekan-rekan saya ingin menambahkan? Izin menambahkan untuk pertanyaan Dera yang terakhir yang bagaimana perusahaan melakukan evaluasi reguler terhadap strategi pemasaran media sosialnya untuk mengidentifikasi area perbaikan dan peluang baru. Baik, perusahaan itu dapat melakukan evaluasi reguler terhadap strategi pemasaran media sosialnya untuk mengidentifikasi area perbaikan dan peluang baru itu dengan beberapa cara. Jadi yang pertama dapat dilakukan itu dapat melakukan monitoring. Jadi perusahaan akan melakukan pemantauan aktivitas media sosial dari waktu-waktu. Jadi setelah pembuatan konten terus dilakukan upload terus kemudian aktivitas media sosialnya itu akan dipantau dari waktu ke waktu sehingga ini akan membantu perusahaan untuk mengikuti semua percakapan serta diskusi yang terjadi di media sosial tersebut terkait dengan bisnis dan merek mereka. Jadi mereka dapat tahu nih bagaimana kualitas serta pelayanan yang mereka miliki. Yang kedua dapat menganalisis kampanye. Jadi perusahaan itu akan melakukan analisis kampanye pemasaran dengan target dan periode awal sampai akhir yang jelas. Ini membantu perusahaan untuk memahami dampak aktivitas kampanye pemasaran dengan target yang lebih spesifik, serta bergantung pada tujuan perusahaan untuk masing-masing kampanye pemasaran yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya dari analisis kampanye, selanjutnya perusahaan dapat melakukan pengukuran metrik kampanye, di mana perusahaan ini akan memfokuskan pada misalnya jumlah like yang ada pada media sosial tersebut, terus komentar, serta bagaimana orang-orang menge-share konten kita atau konten pemasar atau konten perusahaan tersebut kepada pengguna lain. Nah, ini akan membantu perusahaan untuk mengetahui bagaimana kampanye mereka berjalan dan dapat mengidentifikasi area mana yang butuh perbaikan. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja kompetitor. Nah, perusahaan juga perlu untuk memperhatikan kompetitor. Jadi perusahaan melihat pencapaian kompetitor mereka untuk melihat bagaimana kinerja media sosial mereka. Nah, ini akan membantu mereka untuk mengetahui bagaimana perusahaan berada dalam pasar dan mengidentifikasi peluang barunya. Dan yang terakhir, melakukan rutin pelaporan aktivitas sosial media. Perusahaan ini dapat menentukan jadwal pelaporan rutin aktivitas sosial media. Seperti misalnya, kalau lebih spesifik mungkin bisa mingguan, jadi melakukan monitoringnya selama mingguan, jadi nanti pelaporannya itu setiap minggu. Dan ini akan membantu untuk mengetahui bagaimana kinerja media sosial mereka itu dapat berubah-ubah. Itu saja dari saya, mungkin ada rekan-rekan saya yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, cukup. Bagaimana Dera, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya Nada dan Zahra. Baik, sama-sama. Oke, jadi Devina punya pertanyaan tadi bagaimana McD itu bisa mempengaruhi konsumennya ya. Ya tadi ya untuk mempengaruhi konsumen itu kan saya bilang media sosial itu kan sebuah alat media digital untuk menyampaikan informasi tentang produk atau jasa agar kepada target konsumen agar target konsumen itu menyadari itu produk ada, kemudian mereka akan punya perhatian terhadap informasi yang disampaikan dalam media sosial itu, akhirnya mereka tertarik, decide, kemudian punya niat beli sampai putus beli gitu ya. Nah, social media marketing itu tadi kan saya bilang ada 5 konten informasi ya, 5 jenis kontennya, 5 jenis konten dari 5 dimensi. Yaitu informasi yang disampaikan itu adalah informatif, artinya berbagai informasi yang menjadi daya tarik bagi target pasarnya. Tentunya apa sih yang menjadi daya tarik? Ya,
fungsi inti produknya, nilai produk atau nilai jasa yang akan disampaikan, kemanfaatan produk itu kepada target pasarnya. Kemudian yang kedua itu mengandung hiburan, ya. Informasinya itu mengandung hiburan, artinya orang melihat itu ada sesuatu yang lucu, yang menarik, gitu ya, yang lucu menarik, tapi tidak meninggalkan informasi yang memberikan sebuah nilai produk itu untuk kebermanfaatannya bagi target pasarnya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya trendiness, ya. Jadi bahwa informasi yang disampaikan, simbol-simbol, merek, jenis produk atau jasanya itu harus yang memang saat ini sedang trendy di di di, lebih disukai oleh target pasarnya, ya, menjadi tren, ya, menjadi tren informasi yang jadi tren isu. Misalnya sekarang ini tren isunya ada sebuah, katakanlah new produk baru yang sedang dipasarkan atau di launching, ya, dipasarkan atau ditayangkan kepada target pasarnya. Nah, apa sih biasanya kalau dalam produk, misalnya fashion, gitu ya, pakaian, ya, dia akan menunjukkan ada sebuah kata pesan, ini trennya tahun 2024, warna-warnanya soft, desainnya itu adalah ya slim, ya, ramping misalnya. Nah, itu mungkin disampaikan informasi yang memberikan nilai manfaat yang saat itu menjadi trennya. Nah, yang berikutnya adalah tadi saya katakan warm, ya. Warm tadi komunikasi ketuk tular yang dia disampaikan, atau istilah lain tadi menggunakan testimoni. Nah, tadi ada pertanyaan Devina tentang produk McDonald. Di situ kalau ada sebuah produk McDonald's, ada sesuatu yang baru, itu yang diharapkan di dalam media sosial itu menyampaikan sebuah testimoni atau pengalaman yang pernah dilakukan oleh katakanlah influencernya tadi yang menyampaikan informasi, ya. Atau dia menyampaikan ada berbagai testimoni dari hanya berupa kata-kata saja, tidak langsung komunikasi influencernya disampaikan bahwa produk ini sih pengguna konsumen kami yang menggunakan produk McDonald. Ya tentunya tadi kan desired yang akan kita mintakan adalah peningkatan penjualan dan banyaknya konsumen yang akan melakukan pembelian. Nah, tadi ada ditanyakan bagaimana berhubungannya dengan tadi bicara pasar saham, ya, harga saham. Ya kalau penjualannya meningkat, perusahaan itu profitnya semakin baik, itu kan akan berdampak kepada bagi investor yang ingin menanamkan sahamnya di sebuah produk McDonald. Misal, ya, saya nggak tahu apakah McDonald ini punya saham yang menjadi sebuah perusahaan go public, ya. Mereka akan bilang, oh ini punya perusahaan yang memiliki produknya McDonald. Dan kita tahu McDonald itu target pasarnya cukup bagus, ya, meningkat terus, penjualannya meningkat, ya efeknya kepada harga saham juga baik, gitu ya. Karena akan ya semakin tinggi penjualan, harapannya profitabilitas perusahaan itu semakin berkembang. Nah, kalau profitabilitas perusahaan semakin berkembang, ya akan menentukan harga saham di pasar juga naik, kan, ya, gitu ya. Jadi yang paling utama adalah sekarang bagaimana memasukkan sebuah konten informasi yang mengandung 5 dimensi tadi. 5 dimensi ada testimoni yang istilah dimensinya adalah IWOM, ya. Yang kedua adalah trendy, isu trendy yang saat itu sedang digandrungi oleh target pasarnya. Kemudian informatif itu adalah memberikan nilai-nilai manfaat apa yang memang menjadi preferensi target pasarnya, gitu ya. Kemudian tadi ada hiburan, ya, ada konten informasinya itu mengandung sebuah hiburan, gitu ya. Nah, itu yang paling utama yang perlu didesain di dalam membuat sebuah memasarkan sebuah produk melalui sebuah sosial media. Nah, pertanyaannya sosial media apa yang mau kita gunakan? Apakah YouTube, apakah TikTok, apakah Facebook, apakah apalagi Instagram? Itu kembalikan kepada viewer atau yang paling banyak mencoba pernah membrowser atau melihat, menelusuri atau melihat jenis-jenis media apa yang banyak digunakan. Nah, kalau mau target pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga, itu banyak menggunakan Facebook. Artinya kita cocok kalau masarkannya melalui Facebook. Nah, kalau pengunjungnya paling banyak misalnya, target pasarnya adalah anak-anak remaja dan pengunjungnya anak-anak remaja itu banyak di Instagram. Dan Instagram tuh dia saling bertaut, ya.
Sehingga ya kalau target pasar utamanya kita masuknya ke Instagram atau IG. Kalau sekarang ini lagi trennya adalah penggunaan TikTok. TikTok sekarang tahun lalu tuh di posisi 4, sekarang bisa hampir mengalahkan Instagram. Di nomor 2 atau YouTube. YouTube itu anak-anak muda ya, top eksekutif anak-anak muda ya. Tapi lebih banyak kepada